Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Ya, pada saat ini saya bersyukur untuk kesempatan yang telah diberikan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk Gembala dan juga tim rohaniwan serta majelis jemaat yang telah mempercayakan kesempatan ini kepada saya. Perkenalkan, saya Andri Setiawan. Saya adalah seorang guru Injil yang melayani di GKY Jemaat Pos Alam Sutra. Jadi GKY Pos Alam Sutra adalah salah satu bagian dari GKY Jemaat BSD. Ya, sekali lagi bersyukur untuk kesempatan pada hari ini bisa melayani. Nah, jemaat Tuhan, tidak ada salahnya jikalau sebelum memulai dan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan kongsi-kongsi Sinen Kuaile, karena hari ini adalah hari yang keempat ya, masih hari dalam suasana Imlek juga demikian. Nah, jemaat Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 12 hingga 14. Ulangan pasal 8 ayat 12 hingga yang ke-14 yang akan menjadi nats perenungan kita dalam pembahasan dan penguraian firman Tuhan pada malam ini. Ulangan 8 ayat 12 hingga 14. Sebenarnya pembahasan ini memang sebenarnya mencakup satu pasal ini, maksudnya dari ayat 1 hingga yang ke-18, tetapi kita hanya akan membaca beberapa ayat di antaranya, yaitu ayat 12 hingga 14. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Ulangan 8 ayat 12 hingga 14. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, suatu ketika ada sepasang suami istri ya, yang hidupnya sangat harmonis. Mereka sudah menikah selama 10 tahun, tetapi belum kunjung mendapatkan anak. Nah, ketika mereka bergumul dengan masalah ini, akhirnya karena berbagai desakan kepada sang suami, maka akhirnya sang suami berinisiatif untuk menceraikan istrinya. Sang istri memang tidak bisa menerima, terluka hatinya, dan kemudian dia dengan pasrah dan menyerah akhirnya mau tidak mau harus menerima permintaan dari sang suami. Lalu ide ini disampaikan kepada kedua orang tua mereka. Alhasil kedua orang tua dengan berat hati menerima keputusan atau gagasan dari sang suami istri ini. Tetapi dengan satu syarat, yaitu mereka harus mengadakan pesta seperti ketika mereka menikah. Tentu saja ini bukan hal yang mudah. Ketika pesta itu diadakan begitu besar, begitu mewah, yang ada bukan kebahagiaan, tetapi yang ada adalah kesedihan. Sang suami dengan begitu tertekan, stres, dia meminum anggur, sedangkan sang istri sesekali ya dia menangis dan juga begitu sedih. Lalu kemudian dengan lantang sang suami berkata kepada sang istri di depan umum, "Istriku, saat engkau pergi, semua barang berharga apapun boleh engkau ambil dan menjadi milikmu." Lalu setelah berkata demikian, sang suami kembali meneguk anggur sampai tak sadarkan diri. Nah, bagaimana ujung cerita atau kisah ini? Ternyata sang suami yang tadinya tidak sadarkan diri, besok paginya bangun dan baru melihat dan baru sadar ada seseorang yang duduk di kasur di mana dia tidur, yaitu istrinya sendiri. Dan kemudian sang istri berkata, "Di depan para tamu engkau telah mengatakan bahwa semua barang berharga apapun boleh engkau bawa, boleh engkau ambil. Maka kemudian saya mengambil kamu sang suamiku.
karena engkau adalah pribadi yang aku sayangi, yang aku cintai. Dan dari situ kemudian sang suami baru menyadari betapa besar kasih dari sang istri. Sehingga dia berkata, istriku, maafkan aku, karena aku berpikir dan bertindak dengan bodoh dan tidak mengerti, tidak menyadari betapa dalamnya engkau mengasihi aku. Walaupun aku telah menyakitimu dan ingin menceraikanmu, tetapi engkau bersedia membawaku bersamamu. Nah jemaat Tuhan, kisah ini sebenarnya merupakan gambaran dari kisah hidup kita. Menggambarkan tentang relasi kita dengan Tuhan. Kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa tidak sadar lagi. Kita bisa lupa akan Tuhan dan karyanya di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya kita tidak lagi menganggap bahwa Tuhanlah dan karyanya lah sebagai hal yang penting di dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh sang suami kepada istrinya. Nah jemaat Tuhan, kondisi rohani yang demikian itu merefleksikan tentang relasi kita dengan Tuhan yang tidak lagi personal dan relasional. Ada satu kemerosotan rohani, sehingga tidak heran kita menjadi orang-orang yang hanya sekedar tahu tentang Allah, tetapi tidak mengenal Allah dan menyadari akan kasih dan kebaikannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan biasanya itu disebut dengan amnesia rohani. Nah jemaat Tuhan, yang kita mau renungkan pada malam hari ini adalah kenapa kita sebagai orang percaya bisa menderita atau mengidap amnesia rohani. Nah ada dua alasan besar dari bagian yang sudah kita baca tadi. Yang pertama adalah karena kita merasa biasa dan merasa bisa. Ya, sekali lagi saya ulangi. Dua alasan atau akar penyebab kenapa kita bisa mengidap amnesia rohani. Yang pertama adalah karena kita merasa kita biasa dan kita bisa. Nah, secara detail apa maksudnya biasa dan bisa? Biasa di sini maksudnya adalah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita biasa dengan semua yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Secara spesifik itu dari Ulangan pasal 8 ayat 2 hingga yang kelima. Nah kata biasa di sini maksudnya adalah berbicara mengenai sesuatu yang sudah seharusnya, sudah sepatutnya. Artinya kita menerima semua itu, menerima semua berkat Tuhan karena memang sudah seharusnya kita terima. Sebagai contoh, ketika kita buka mata dan kemudian bangun pagi, kita kemudian merasa sudah seharusnya kita bisa bangun pagi. Lalu kemudian ketika kita ke kamar mandi, maaf kata, ketika kita buang air kecil, ketika kita buang air besar, kita merasa itu sudah biasa untuk kita alami dan sudah sepatutnya kita terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi izinkan saya untuk bertanya, kalau kita bertanya tentang hal-hal seperti ini kepada orang yang sakit, bagaimana respon mereka? Dari situ kita akan tahu dengan benar bahwa sebenarnya kalau kita masih bisa bangun, kalau kita masih bisa berjalan, kalau kita masih bisa bernafas, kalau kita masih bisa ke belakang, ke toilet dengan leluasa, itu semua bukan karena memang biasa seperti itu, tetapi karena pemberian atau anugerah Tuhan semata. Nah secara ringkas di ayat yang ketiga, ayat yang keempat kita melihat bagaimana bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka ketika di padang gurun, mereka itu sedang bersungut-sungut. Ketika mereka bersungut-sungut, mereka minta makan kepada Tuhan. Mereka minta makan kepada Tuhan, mereka minta roti. Dan kemudian Tuhan dengan cara yang tidak biasa itu memberikan mana. Di dalam Keluaran pasal 16 ayat yang ke-15, pengertian mana adalah apakah itu? Ini menunjukkan kepada kita bahwa mana adalah pemberian Tuhan yang misteri, pemberian Tuhan yang spesial, yang Tuhan berikan buat bangsa Israel untuk mereka mengerti bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti, tetapi manusia hidup dari firman yang dikatakan oleh Allah. Dengan kata lain saya ingin menyatakan bahwa tidak seharusnya Tuhan memberikan mana kepada mereka.
Tetapi kalau mereka bisa menerima mana, itu adalah anugerah Tuhan semata. Di ayat yang keempat kita melihat bagaimana ketika mereka berjalan di padang gurun, pakaian mereka tidak usang, tidak rusak, kaki mereka tidak bengkak. Kalau kita pikir-pikir dengan akal kita, bagaimana mungkin 40 tahun berjalan di padang gurun, pakaian tidak rusak? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin berjalan di padang gurun, kaki tidak bengkak? Tidak mungkin. Itu bukan hal yang biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi bangsa Israel sayangnya menganggap itu hal yang biasa selama 40 tahun. Tetapi dari bagian ini mengingatkan kita dan mengingatkan bangsa Israel. Kalau mereka biasa untuk mengalami semua ini, itu karena anugerah Tuhan semata. Nah jemaat Tuhan, itulah yang Tuhan kerjakan kepada mereka sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi sebab bangsa Israel menjadikan diri mereka sebagai anak-anak gampang, Bapak Ibu Saudara-saudari. Anak gampang yang tidak mau diajar, yang tidak mau dididik, disiplin oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan jelas berkata di dalam Ibrani 12 ayat 5 hingga 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi orang-orang Israel itu bisa selamat melewati padang gurun selama 40 tahun. Itu karena anugerah Tuhan, bukan seharusnya demikian. Nah suatu ketika ada seorang wanita yang baru beberapa bulan menikah berkata kepada sang suami yang baru saja pulang kerja. Aku punya berita yang sangat menggembirakan. Tak lama lagi di dalam rumah ini akan bertambah satu orang lagi. Dan kita tidak akan lagi berdua tetapi bertiga. Wah sang suami begitu senang, begitu happy. Dan kemudian dia berkata, oh sayang ini aku adalah pria yang paling bahagia di dunia. Kemudian sang istri berkata lagi, aku juga sangat bahagia karena kebahagiaanmu. Jadi mulai besok ibuku yang akan tinggal di rumah kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu kita mendengar cerita ini biasanya kita akan berasosiasi, oh tambah satu lagi berarti ada anak. Tetapi dalam cerita ini ada sesuatu yang tidak biasa, yaitu apa? Mama dari sang istri tinggal bersama. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, bukankah dalam hidup kita banyak hal-hal yang tidak biasa? Ada hal-hal kejutan yang terjadi, baik itu yang kita harapkan maupun yang tidak kita harapkan. Tetapi itu semua membuat kita sadar bahwa hidup ini kalau bisa kita jalani, sekali lagi itu bukan karena kita itu memang layak untuk mendapatkannya. Tetapi karena apa? Karena Tuhan itu beranugerah kepada kita. Nah jemaat Tuhan, don't ever take God's blessing granted. Ya, jadi jangan pernah kita menganggap semua itu adalah sesuatu yang sudah seharusnya, sudahlah selayaknya. Sadarilah, kita bisa hidup, kita bisa melayani sampai hari ini, itu karena Tuhan. Nah yang terakhir jemaat Tuhan, apa alasan kita bisa mengalami yang namanya amnesia rohani? Bukan hanya sekedar kita biasa ya menerima berkat Tuhan, tapi karena kita merasa bisa dengan semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah sebagai orang percaya zaman now, mungkin kita akan sulit sekali bisa paham bagaimana mungkin bangsa Israel selama 40 tahun dipelihara dan dituntun oleh Tuhan, kemudian merasa tinggi hati. Kok bisa? Gitu ya. Tetapi kenyataannya dalam firman Tuhan itu menyatakan bisa saja terjadi. Sudah dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan selama bertahun-tahun dan kemudian merasa tinggi hati, sombong atau merasa bisa begitu. Bisa jadi. Kenapa? Karena apa? Karena hatinya adalah hati yang penuh dengan kepalsuan dan kerapuhan. Orang-orang atau bangsa Israel ini tidak kenal hatinya. Sehingga mereka merasa bisa untuk mendapatkan berkat ini dan berkat itu. Pada akhirnya
kata bisa di sini yang artinya mampu untuk mendapatkan sesuatu menjadi bisa, artinya racun yang menghancurkan, yang membunuh iman mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, keadaan hati yang merasa bisa itu akhirnya lebih fokus kepada berkat Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Dan akhirnya Tuhan bukan lagi menjadi yang terutama, yang berharga di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan bukan menjadi lagi Tuhan yang dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi Tuhan itu hanya sekedar menjadi Tuhan di masa lalu, kemudian di masa sekarang dan masa yang akan datang, dia tidak menjadi Tuhan lagi. Siapa yang menjadi Tuhan? Manusia. Atau bisa dikatakan kita, orang-orang yang dikatakan sebagai anak Tuhan. Kita merasa bisa dengan kemampuan dan kepandaian kita. Kita merasa bahwa akulah yang melakukan semuanya ini dengan caraku sendiri. Dan kalau ini terus berlangsung dalam kehidupan kita, maka kita akan menjauhkan diri. Hati kita tidak peka lagi dan melupakan anugerah Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita ingat dengan kisah Uzia, maka kita ingat awal-awal dia memerintah. Dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia cinta dengan Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Sehingga apa? Segala usahanya berhasil. Dia buat apa? Berhasil. Ya, hoki semua. Tetapi ketika dia berhasil, ketika dia famous, ditakuti oleh orang-orang yang lain, negara-negara lain, dia berubah hatinya. Dia menjadi apa? Tinggi hati di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 di situ. Dia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Dia berubah setia kepada Tuhan dan bahkan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, jemaat Tuhan, dia yang tadinya setia, takut kepada Tuhan, sekarang menjadi tinggi hati, merasa semua yang dia punya ini karena dia, bukan karena Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, itulah yang membuat kita sadar bahwa tidak ada siapapun yang kebal dengan tinggi hati. Semua, termasuk hamba Tuhan, itu bisa mengalami yang namanya tinggi hati. Merasa kita bisa karena diri kita, bukan karena Tuhan. Hudson Taylor, seorang misionaris di China, ya, kalau saya coba selidiki, ya, dia itu kurang lebih memakai filosofi kehidupan selebriti. Kehidupan selebriti seperti apa? Coba slide yang berikutnya ini. Kehidupan selebriti ini seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Seseorang yang bekerja keras sepanjang hidupnya untuk menjadi terkenal, ya, kerja keras supaya jadi famous. Tapi kemudian dia memakai kacamata hitam untuk menghindari dikenal orang. Ini sangat-sangat kontradiksi, bukan? Ya, mau kenal, terkenal, hebat, tapi di satu sisi juga akhirnya tidak mau dikenal orang. Nah, maksudnya begini, Hudson Taylor kita lihat, memang dia pelayanan tidak mau untuk dipamer-pamer, enggak. Tapi orang kenal dia, enggak. Orang kenal dia. Tetapi di dalam kehidupan dia, ketika ditanya, kamu pernah sombong enggak? Lalu kemudian dia bilang, saya tidak pernah tahu apa yang telah saya lakukan. Itu kata Hudson Taylor. Sehingga di satu sisi, Hudson Taylor itu memakai kacamata hitam supaya tidak dikenal orang. Bagi dia, dikenal orang itu tidak penting. Bagi dia, dikenal Tuhan itu lebih penting. Nah, jemaat Tuhan, pengalaman hidup kita di dalam tahun 2022 ataupun tahun 2023 pasti akan diwarnai dengan 2 hal. Yang pertama, keberhasilan. Yang kedua, kegagalan. Nah, dalam 2 peristiwa ini, kalau kita perhatikan, sebenarnya ini adalah masa-masa Tuhan menguji kita. Apakah ketika kita berhasil, kita ingat Tuhan? Ketika kita gagal, kita ingat Tuhan. Nah, kalau kita ingat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, puji Tuhan. Artinya kita bisa melihat 2 peristiwa ini dari perspektif Tuhan. Kita bisa menilai dan belajar dari 2 peristiwa ini dari kacamata iman kepada Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan membentuk kita melalui keberhasilan ataupun kegagalan. Nah, firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita.
Apa akar penyebab dari amnesia rohani? Yaitu yang pertama tadi adalah karena kita merasa biasa dan kita merasa bisa. Tetapi tidak afdol, tidak cukup hanya sekedar kita tahu akar penyebabnya. Tetapi di dalam penutup firman Tuhan pada hari ini, saya ingin men-sharingkan secara singkat apa kesembuhan yang kita bisa alami dari amnesia rohani. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah miliki hati yang puas atas apa yang telah Tuhan sediakan. Tuhan itu tidak pernah memberikan kita setengah-setengah. Tuhan itu memberikan kita sempurna dan Dia tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia ini dan mati buat kita. Supaya kita yang harusnya mati menjadi hidup dan menjadi hidup di dalam berkelimpahan. Lalu yang kedua, cara yang kedua adalah miliki hati yang patuh kepada firman Tuhan. Di dalam Ulangan 8 ayat 2 itu. Jadi kita menyadari bahwa Dia yang tertinggi, Dia yang terutama, Dia yang punya otoritas. Kita adalah orang yang harus tunduk dan menundukkan diri di hadapan Dia. Dan kita lakukan semua itu bukan karena kita terpaksa, tapi karena kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan Dia ingin kita hidup bersandar kepada Dia. Mari jemaat Tuhan, kita pada hari ini kembali mengingat setiap kita tidak ada yang kebal dengan amnesia rohani. Oleh karena itu kita harus aware, harus sadar. Mohon Roh Kudus tolong kita supaya kita apa? Tidak merasa biasa dan bisa, tapi justru kita punya hati yang benar-benar puas, bersyukur, dan juga punya hati yang patuh kepada firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghidupi firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dengan hati bersyukur. Karena Engkau Allah yang senantiasa mau membimbing kami, menuntun kami untuk terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan yang tidak pernah salah dan tidak pernah gagal itu. Tetapi ya Tuhan, kami akui, terkadang kami gagal. Hati kami tidak sadar dan peka dengan kebaikan-Mu. Kami merasa semua itu haruslah kami miliki. Kami merasa bahwa semuanya itu harus kami terima setiap hari. Tapi padahal kami adalah orang-orang yang tidak layak. Yang sebenarnya dilayakkan untuk menerima itu karena kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya hati kami penuh dengan ucapan syukur. Sehingga kami bisa memiliki hati yang puas dengan pemberian Tuhan yang sempurna setiap hari. Dan tolong kami ya Tuhan, untuk kami punya hati yang sungguh-sungguh patuh kepada firman-Mu. Hati yang benar-benar menghormati-Mu, dimanapun kami berada, termasuk ketika kami sendiri dan tidak ada orang yang lain yang melihat. Terima kasih Bapa, berkati kami sekalian jemaat-Mu ya Bapa, untuk menghidupi firman ini, bahkan di awal tahun ini, supaya apa? Supaya kami menjadi orang-orang yang setia, yang menjadi orang-orang yang benar di dalam firman-Mu. Ini kami ya Tuhan yang berseru, memohon pertolongan dan kuasa-Mu dicurahkan kepada kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.